Ketemu lagi di rumah Uya. Kalau udah ada Pak Uya berarti ada Bu Uya. Kenapa Mami? Mami kenapa cemberut banget? Pipi pulang kantor bukannya disambut malah cemberut-cemberut. Pipi. Mami pipi aneh banget. Maunya apa nih? Apa-apa? Nanas. Panas itu. Ngobrol sama Nanas. Bilang Nanas ngobrol ke Idar tadi. Apa? Katanya benar si Idar, kalau cowok itu semakin usianya bertambah semakin ganteng. Itu benar Nanas. Sedangkan kalau cewek kan makin tua kan makin keriput ya biasanya ya. Iya, Kalau cowok kan makin tua makin ABG kan. Makanya mumpung kamu belum keriput, cobain dulu sama cowok yang tua. Terima kasih banyak. Juragan, terima kasih banyak Juragan. Kali-kali atuh Idar sama Juragan berpelukan. Mending nggak pasti. Masuk lagi dalam botol, masuk ke dalam botol. Masuk ke dalam botol. Sakit, ini sakit. Saya sayang lantainya loh. Oh gitu ya. Sampai rusak gitu ya. Ceidar, jangan, Ceidar. Dah. Langsung saja, untuk yang berikut ini ada seorang ibu. Iya. Ya, tadi Nanas juga udah sempat ketemu ibunya di depan, udah netesin air mata. Dia katanya punya problem dalam hidupnya. Di usianya yang mulai bertambah, anak-anak mulai besar, Ibu Prima ini mengaku dia ingin mengakui sesuatu pada anaknya. Iya. Dia mulai memiliki, apa sih namanya, teman dekat lagi ya. Kita panggil saja langsung lah dia, Ibu Prima. Teman Ceidar, Ibu. Makasih Ceidar. Silakan Ibu. Ibu Prima. Sekarang maaf, saya manggil apa Mbak, Tante, Ibu? Ibu boleh, Mbak Ibu. boleh. Ya. Ibu boleh tahu sekarang umur berapa sih, Bu? 54, 54 tahun. Tapi apa? Sekarang statusnya single parent. single parent. Jadi nggak ada suami ya? Maaf saya nanya ya. Nggak apa-apa. Suami meninggal atau Cerai hidup. apa tuh cerai hidup apa saya nggak ngerti? Ya cerai beneran lah. Oh cerai hidup tuh. Oh maksudnya yang ngerti. Cerai secara hukum. Oke, ya udah. Jadi udah berapa lama Ibu jadi single parent? Dari tahun November 96. November 96 sampai sekarang. Oh, 96 sampai sekarang berarti sudah hampir 20 tahun. Ya, lama banget. 20 tahun lebih ya? 20 Iya, tahun, hampir 20 tahun, 19 tahunan tahun ya? depan 20 tahun. Iya. Apa rasanya hampir 20 tahun sendiri tanpa suami? Ya nggak enak sebetulnya. Karena semua permasalahan kita tanggung sendiri, kita pecahin sendiri. Dan selama 20 tahun, hampir 20 tahun sendiri itu nggak pernah menikah lagi? Enggak, Masalahnya apa? trauma. Trauma? Iya, Kenapa? Punya masalah apa? ntar jangan-jangan tinggal lagi. Jangan-jangan Ditinggal lagi. emang sering ditinggal? Enggak, yang pertama kan meninggalkan saya. Oh suami nih? Iya, Begitu saja? iya, Oke, terus abis itu pernah pacaran apa mungkin? ada. Justru ini yang membawa bencana buat saya. Oke, membawa bencana buat ibu. Apa? Boleh diceritain ke saya? Sebetulnya saya tidak mau menikah lagi atau punya teman pria lagi. Tapi orang ini meyakinkan saya. Berarti ibu pacaran dengan dia ya? Iya, Anak-anak tahu pada saat itu? tahu tapi sebetulnya nggak setuju.
Anak-anak nggak setuju? Nggak setuju. Apa alasan anak-anak nggak setuju? Kok ibu percaya banget sama orang itu? Begitu saja meminjamkan modal ya? Iya, modal yang bukan sedikit. Berapa pada saat itu? Nggak boleh tahu ya? Sekitar 500. 500. Ibu pinjamkan usaha bersama pacar ibu pada saat itu. Ya. Sukses. Tinggal sedikit lagi suksesnya, sekitar 25%. Dia tergoda oleh seseorang, itu usaha jadi bangkrut. Tagihan dari mana-mana, dianya kabur, saya yang tetap di kantor. Bingung kan saya harus. Oh, ibu ditagih utang kanan kiri? Iya, ditagih utang kanan kiri. Saya sendiri nggak tahu keberadaan beliaunya, nggak tahu. Hilang itu orang? Hilang. Oh, jadi ibu dimanfaatin doang gitu? Iya. Tapi ini gara-gara wanita nih, berantakan semua. Iya. Ya kayak mangkok Dibalikin langsung sekejap tuh hilang? sekejap, emang dalam sekejap. Pada saat ibu ketipu, anak-anak reaksinya gimana? Kan anak-anak udah nggak setuju awalnya nih. Ya, ibu Ya. anaknya ada berapa? 3. Oh, 3 doang? Oke, lumayan berat sih. Iya. Single parent. Single parent, terus anak udah dewasa sebetulnya. Marah pada saat itu anak-anak? Jelas. Apa yang mereka lakukan? Ya marahnya tuh nggak gitu nurut sama saya. Biasanya santun, biasanya ya gimana, halus lah ngomongnya ke saya. Langsung marahnya tuh diungkapkan. Gitu. Langsung? Ibu kaget ya? Tapi ya sudah, saya memang salah. Ya mau gimana lagi ya? Ya. Terus? Nah sekarang permasalahannya, ibu punya teman dekat lagi? Iya. Orang yang berbeda nih ya? Orang berbeda. Nah, memang sih gimana ya? Dia meyakinkan saya bukan dia, saya enggak memberatkan kamu. Udah deh, teman curhat aja dulu. Ini dulu, nanti perjalanan waktu kalau memang kita berjodoh ya lanjut. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kata dia. Anak-anak tahu nih enggak? Belum tahu. Justru ibu takut. Oke, takut. Justru ibu datang ke sini pengen ngomong sama anak-anak gitu. Iya. Memperkenalkan dengan teman dekat ibu sekarang. Iya, supaya kalau anak-anak setuju saya lanjutin, kalau anak-anak enggak setuju, ibu stop. Apa ya, enggak juga? Yang tergantung anak-anak deh. Tergantung anak-anak. Oke. Sekarang teman dekat ibu ini usia di atas ibu? Jauh di bawah saya. Jauh di bawah. Oke. Kalau gitu kita undang dulu pacar ibu ya. Atau teman dekat ibu. Kita undang dulu teman dekat ibu ya. Silakan. Tidar. Ini kisah seperti ini sering kita dengar kok. Dan banyak terjadi. Cinta memang tidak mengenal umur. Cinta tidak pandang bulu, tidak mengenal status siapapun, kepada siapapun dan dimanapun cinta itu bisa datang. Ya, kapanpun juga. Sekarang namanya siapa, Mas? Anton. Anton? Iya. Manggil ibu apa nih? Ibu Prima manggilnya apa? Mbak Ima. Mbak Ima? Iya. Kalau ibu manggil Anton? Manggil namanya aja. Anton aja, nggak Tonce gitu ya. Kayak saya kan manggil Nanas kan Nasya gitu ya. Kamu manggil aku kan Beb kan ya? Enggak. Jangan bohong di depan TV dong, enggak. Nanti Beb aku kangen gitu. Oke, ibu-ibu kita lanjut ya. Anton, Iya. apa nih? Perkenalannya di mana, coba ceritain coba. Ibu saya penasaran, perkenalannya di mana? Secara nggak sengaja sebetulnya. Antrian di bank tuh loh. Oh, lagi ngantri di bank? Kan antrian panjang. Iya. Bete kan ada Iya. temen ngobrol. Akhirnya iseng aja, nanya-nanya. Akhirnya tuker-tukeran nomor. Benar. Terus? Curhat. Dianya curhat masalahnya. Iya. Saya curhat masalah saya sendiri. Iya. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya.
Anton, Ya. pertama kali ketemu sama Mbak Ima atau Ibu Prima, dulu langsung ada rasa apa biasa dulu apa gimana nih? Ya awalnya sih biasa saja. Kalau pas pertama ketemu kan biasa. Ah. Jadi pas di barnya sudah BBM-an, sudah SMS-an, dari situ baru timbul rasa kayak gitu. Kayaknya SMS-nya nggak pakai, ibaratnya kalau kita kenalan kan itu biasanya kita tuh dari awal pakai hati kayak gitu. Baru ada rasa hati kayak gitu. Iya. Menarik sekali. Tapi waktu ketemu Ibu Prima di bank pertama kali di antrean itu punya pacar Anton? Pas Jujur? jujur nih ya, Ya. pas pertama itu memang ada pacar. Ada pacar? Iya ada pacar. Terus? Ya setelah itu setelah kenal Mbak Ima, tiba-tiba ada rasa kayak gitu. Jadi pacar saya putusin buat dekatin dia. Oh. Ngobrolnya gimana dulu? Ngobrolnya gimana awal-awal belum pacaran nih, Pak? Waktu belum dekat baru kenal, ngobrol apa aja yang diobrolin? Surat-suratan apa aja nih? Ya awalnya sih biasa kan, cerita-cerita pulang kemana ini segala macem kan. Tinggal di mana? Ya tinggal di mana ini Terus kan. kalau udah pas telepon-teleponan itu sehari-harinya ngobrolin apa aja curhatnya? Ya ceritain masalah pacar. Oh, kamu ceritain Iya, masalah pacar saya ke kamu? dia, Dan ke- masalah keluarga, masalah anak-anak. Ceritain. Terus klopnya gimana? Kalau yang suka duluan siapa nih? Saya penasaran nih. Apa tuh namanya? Kok dia semudah ini? Jauh di bawah saya, kok bisa nyambung gitu? Terus? Itu yang jadi saya heran juga, lama-lama juga suka. Ibu nggak takut pacaran sama yang lebih muda, benar-benar lebih muda, Enggak juga. Enggak juga. Karena dia orangnya dewasa. mature ya. Iya. Nah, yang kamu suka dari ibu apa? perhatian. Ya. Yang bisa yang pertama dia bikin itu karena kenyamanan. Iya. Jadi Ibu-ibu. Saya tahu di pikiran ibu-ibu apa ya kan? Pasti semua berbicara dalam hati. Kenapa nggak saya? Sirik pada sirik. Terus. ya dari situ ya timbul rasa sayang, Ya. rasa suka sama dia. Akhirnya saya beraniin diri Ah. buat ungkapin suatu perasaan ke dia bahwa saya cinta sama dia. Terus. Apalagi yang bikin kamu kagum? Ya yang saya kagum dari Mbak Ima ya karena orangnya itu kuat, tegar dalam menghadapi sebuah masalah. Iya. Ya, itu yang saya suka dari dia. Luar biasa. Terus, tapi tahu cerita soal Ibu Ima, soal dulu pernah ditipu, dibohongin sama teman dekat yang dulu, tahu semua ceritanya ya? Kalau semuanya nggak terlalu tahu, tapi gimana? Ada juga dia cerita ke saya. Tapi nggak semua diceritain. Iya, nggak semua diceritain. Mas Anton kerja nggak? Kerja? Kerja apa? Ya kalau sehari-harian kerja sebagai driver. Driver? Iya driver. Oke, dan semua sudah saling terbuka satu sama lain nih? Iya, udah saling terbuka satu sama lain. Ini hubungannya mau dibawa kemana nih selanjutnya nih? Ya kalau saya sih tergantung si Mbak Imanya, gimana dia ibaratnya menerima kekurangan saya enggak atau enggak. Yang saya takutin dari keluarga dia, Anak-anaknya? iya anak-anaknya takut enggak menerima saya. Kenapa nggak coba ngomong sama mereka atau bertemu gitu nggak? Soalnya Mbak Ima ngelarang untuk ketemu ya. Mbak Ima ngelarang, tapi kamu sebetulnya mau ketemu ngobrol sama mereka langsung? Ya sebenarnya sih mau, cuma Mbak Imanya nggak ngizinin. Kenapa Mbak? Ngeri. Anak-anak saya terutama yang nomor 2, waduh, temperamental. Takutnya, iya. Untuk itulah, Ibu Prima hari ini minta tolong di rumah Uya untuk mendatangkan anak-anaknya. Untuk bertemu dengan Anton. Deketan dong duduknya kalau gitu. Oke, udah siap Ibu Prima bertemu dengan anak-anaknya? Siap. Kamu siap? Siap. Langsung saja kita undang anak-anak Ibu Prima. Jaidar. Ini siapa, Bu?
Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, Mas, duduk dulu. sini. Oke, tenang. Namanya siapa, Mas? Yus. Yus. Mbak? Moza. Moza. Ini ibu ya? Manggil ibu apa mama? Ibu. Ibu. Oke, ibu mungkin bisa mulai omongannya dulu biar saya juga bingung neranginnya. Ini ada teman dekat ibu, teman curhat. Apa kamu setuju? Enggak lah. Ini ada teman dekat ibu, teman curhat. Mas ini siapa? Namanya siapa? Nama saya Anton. Saya udah lama kenal sama ibu kamu. Udah berapa lama? Udah hampir 1 tahun kenal sama ibu kamu. Jadi saya pengen nyelesain masalah saya sama ibu karena saya minta izin sama kamu pengen jalanin hubungan khusus sama ibu. Emang Mas bisa apa? Bisa ngasih makan ibu saya? Apa? Mas bisa ngasih makan ibu saya? Bisa ngasih tempat tinggal? Ya kalau sekarang saya nggak bisa ngasih makan, tapi saya berusaha untuk bisa ngasih nafkah kepada ibu kamu. Ibu ngapain sih cari lagi pria kayak gini? Ibu kan bukannya udah pengalaman dapat pria yang waktu itu udah ngabisin uang ibu, nguras semua harta ibu. Ibu sampai nggak dapat apa-apa. Rumah tergadaikan, tanah hilang. Ibu sampai ngontrak, ibu nggak ada transportasi. Sekarang ibu nggak punya apa-apa. Tapi ini berbeda, Yus. Dia bukan minta uang ibu. Ya benar. Saya nggak ada maksud ibaratnya dekat sama ibu kamu buat memborotin uang atau segala macam hak yang dia punya. Tapi saya ngejalanin ini karena saya tulus bener cintain sama dia. Ya Umur bukan. kamu berapa? Umur saya 27. 27. Kan seumuran sama saya, Bu. Tapi dia pemikirannya dewasa, Yus. Dia tidak minta apapun dari ibu, apalagi duit. Oke, kalau Moza, kamu diem aja, kaget, bingung, atau justru mendukung ibu nih? Saya shock kalau ibu saya deket sama orang yang seumuran dengan anaknya sendiri. Saya pasti nggak terima. Apa? Kamu kan belum kenal Anton. Harusnya ibu tuh bisa dapet yang lebih baik, bukan yang lebih parah dari sebelumnya. Soalnya kadang-kadang kita terlalu pusing dengan apa kata orang, tapi yang ngerasain kan kita, bukan? Tapi nggak tahu sih, mungkin kalian juga pasti punya ini sendiri ya, punya pertimbangan sendiri. Karena kalian pernah mengalami juga cerita kejadian sebelumnya. Apa yang kalian rasakan pada saat cerita dulu? Ibu kamu sempat ditipu dengan teman dekat yang dulu? Sedih pasti. Berat. Ya kalau bisa ibu jangan nikah lagi deh. Biar ibu tuh udah umur kepala 5. Biar anak-anak ibu yang berusaha. Tapi dia ini meyakinkan ibu, aku berbeda, dia berbeda dari yang lain. Ya mungkin ibu udah kelamaan kesepian, pengen ada seorang di sisinya. Kan anak-anaknya belum tentu selalu ada di sisi ibu. Cuman karena perasaan aja. Kan dia penghasilannya juga lumayan, siapa tahu dia ngurangin beban hidupnya kita. Ibu kan tahu dulunya sama laki-laki lain juga. Ya. Selain hartanya habis, ibu juga dipermainkan. Sampai orang itu main sama cewek lain. Iya. Sekarang sama yang muda. Yang muda belum tentu cintanya tulus, Bu. Gak seumuran sama ibu. Tapi mohon maaf ya, saya orangnya nggak seperti itu. Saya juga orangnya bukan mandang karena dia sudah jatuh atau gimana. Tapi yang saya rasain sekarang karena ketulusan saya sama ibu kamu. Bukan pengen gimana ya,
Main-main gitu nggak ada. Serius. Ya ibu kepingin punya pasangan lagi yang bisa apa ya, mengurangi beban ibu dalam segala hal. Itu kalau ada pasangan itu permasalahan yang bisa ringan. Kalau sendiri kan berat buat ibu. Ibu selalu berpikir sendiri, kan ada anak-anaknya. Kenapa nggak curhat ke anaknya? Kenapa nggak minta tolong ke anaknya? Anaknya bisa ngasih makan kan buat ibu? Ya kan pas-pas aja. Untuk kehidupanmu sendiri bagaimana? Nah, kita kan masih bisa kerja. Masa bentar lagi juga udah dapat kerjaan. Dia bakal nanti juga punya kehidupannya sendiri. Kamu juga punya kehidupan sendiri. Terus ibu sama siapa? Ikut Oh, siapa? iya. Bener juga, kalau kalian sudah menikah, meninggalkan ibu dengan rumah tangga kalian masing-masing, ibu masih apa? Itu pertanyaan manusiawi sih menurut saya sih. Gimana tuh, Su? Pokoknya saya nggak mau lah ibu jadian lagi sama orang lain. Siapapun itu. Bukan karena umurnya muda. Bukan. Nggak kasihan sama ibu. Terus ibu Aku kasihan, aku kasih makan. Masa tuanya ibu ikut siapa? Emang apa? Ketakutan ibu di masa mendatang apa? Ya kalau rumah tangga masing-masing mereka sudah saling mencintai ya monggo aja. Tapi yang jadi masalah kalau pasangannya nggak mau kehadiran saya gitu. Terus saya sendirian di rumah gitu. Tanpa ada teman gitu ya? Iya. Gimana Moza? Kalau saya dengan senang hati terbuka kalau ibu mau ikut di tempat saya suatu saat nanti. Saya masih mau nampung ibu saya sendiri. Saya welcome. Jadi ibu nggak perlulah mencari pasangan atau apa. Tapi itu kemauan ibumu, pengen cari pasangan. Baiknya sih nggak usah, karena kita udah banyak masalah di keluarga. Ibu jangan menambah masalah lagi. Atau ada alasan lain ibu? Ya, saya mengharapkan dengan hadirnya orang Mas Anton ini memberi suasana baru yang lebih ini, beban saya lebih ringan. Tapi ternyata anak-anak setuju. Saya mengharapkan setuju. Udahlah ibu, nggak usah mikirin yang kayak gitu. Ibu udah ada anaknya, udah tanggung jawab anaknya sendiri. Kenapa harus cari orang lain? Dia kerja apa sih? Kalau boleh tahu kerja apa, Mas? Kerja apa, Mas? Saya seorang driver. Emang kerjanya nggak seberapa. Tapi saya yakin saya bisa memberikan nafkah kepada ibu kamu. Semua orang bisa ngomong yakin bisa. Ya tapi ini benar-benar bukan ibaratnya kata-kata main. Saya pokoknya nggak terima, saya nggak mau ada Anda. Saya nggak mau ibu saya ada perasaan sama kamu. Tapi mereka rencananya malah mau serius. Nggak, pokoknya aku nggak terima. Aku nggak mau ibu jadi sama orang ini. Usir aja orang ini. Aku nggak mau dia ada di sini. Aku nggak mau ibu jadi sama orang ini. Usir aja orang ini. Aku nggak mau dia ada di sini. Tapi dia orang baik. Semua orang juga awalnya baik, Bu. Dia tidak pernah ngerepotin ibu ini. Kalau ada maunya pasti. Sepeser pun dia tidak minta. Nggak pernah minta apa-apa sama ibu? Enggak. Justru dia memberi solusi banyak kepada saya. Seperti? Ya curhat ya misalnya masalah keluarga. Itu dia memberi solusi terbaik. Bahkan ibu nyaman? Iya. Saya sebetulnya kaget. Seusia anak saya kok bisa nyambung. Berarti anak ibu tidak pernah memberikan solusi yang tepat buat satu masalah ini gitu maksudnya? Belum. Apa ibu nggak pernah coba curhat? Ibu sama anak-anak nggak pernah ngomong kayak gitu. Ibu nggak pernah curhat. Lah kamu sibuk urusanmu sendiri. Benar kali kamu Yusuf, kamu sibuk jadi ibu kamu. Kan ada HP. Lagi HP mana enaknya, orang serumah kok pakai HP kan mana enaknya. Oh gitu. Emang kenapa di rumah jarang ngomong walaupun serumah?
Enggak, dia sibuk urusannya sendiri. Emang kamu ketemunya di mana? Kalau mau diceritain awal ketemu sama ibu kamu pas di bank. Kamu tahu ibu kamu sedih gara-gara kamu tahu. Sambil lihat telepon, ibu kamu nangis-nangis karena semua permasalahannya. Dia pernah bilang, di saat kayak gini, anak aku nggak pernah ada buat aku. Dari situ, hati aku tersentuh. Buat meyakinin kalau aku benar suka sama ibu kamu, pengen kasih semangat. Enggak, kayaknya ibu nggak pernah cerita kayak gitu. Kan ke dia ceritanya tuh. Dia cerita ke aku, karena apa? Dia mau cerita ke kamu gak pernah dengar apa yang kamu omongin. Karena intinya ibu tetap mau melanjutkan hubungannya dengan Anton. Enggak lah, aku nggak mau lah. Ibunya mau. Aku nggak terima itu. Kamu gak setuju sama aku karena apa? Karena aku seorang driver. Iya. Kamu takut aku gak bisa kasih nafkah ibu kamu. Sekarang aku rasain ini bukan buat main-main, tapi dari hati. Apain sih kamu repot-repot? Aku bisa ngasih nafkah ke ibu aku sendiri. Ya, sekarang aku tanya balik ke kamu. Kamu pernah nggak kasih nafkah ke ibu kamu? Tanya balik. Jelas-jelas aku pernah kok nafkahin ibu aku. Tapi kan enggak rutin. Iya, emang pendapatannya nggak sebesar. Iya, enggak masalah itu sebetulnya. Cuman kan enggak rutin. Kan yang perlu dibayar kebutuhan rumah tuh kan tiap hari harus ada. Kamu kan nggak ngasihnya nggak rutin. Ya, tapi harus ditahu yang semua yang ada di sini. Sampai kapanpun aku tetap cinta pada ibu kamu. Dan aku nggak pernah main-main. Itu aja. Kalau kamu nggak setuju, it's okay. Ya kan yang ngejalanin kita. Gimana kalau kita keluar aja, Mas? Maksudnya ngapain? Kita selesai di luar deh. Kayak lebih enak. 4 mata laki-laki sama laki-laki. Nah, maksudnya berantem. Ini faktor ibu kamu yang gak suka sama kamu. Karena kamu orang yang keras. Gak mau pernah dengar apa omongan ibu kamu. Iya. Ibu kamu cerita semua tentang kamu. Karena jujur ya, aku gimana ngomong? Aku niatnya serius. Yang dirasain sekarang tuh kenyamanan hati. Kamu gak kasihan lihat ibu kamu nangis kayak gini? Apa Yusuf ngomong apa? Gak mungkin lah. Aku kasih support terus ke ibu aku. Iya. Seandainya aku nggak ada, aku sibuk, pasti ada adekku, ada abangku yang ngasih support ke ibu aku. Semua support yang aku berikan nggak cuma dari aku kok. Ya udah, kalau mulai sekarang, kalau memang hubungan kalian nggak bisa dilanjutkan, Ya udah sana pergi. Kita- Bisa kebanyakan ngomong. kita udahan aja. Konsisten. Jangan dulu. Sana. Gua ngapain udah megang? Udah. Pergi sana. Tapi asal kamu tahu ya, Iya, iya. Apa? kamu ngusir aku. Juga kamu sama nyakitin ibu kamu. Karena apa? Di sini aku benar-benar tulus sayang sama ibu kamu, gak ada main-main. Satu kata buat kamu, jangan pernah nyesal kamu udah mesra. Aku nggak jadi masalah sakit hati di sini. Kamu bisa pastiin kan kalau ibu mereka bakal bahagia sama kamu. Aku pasti bisa. Iya. Ya udah sana pergi. Ngapain ngomong? Udah pasti bahagia kok sama Jangan anak-anaknya. dulu. Ya, kita pergi. Ngapain? Lepasin. Ya udah sana pergi. Ngapain ngomong? Udah pasti bahagia kok sama Jangan anak-anaknya. dulu. Ya, kita pergi.
Ngapain? Lepasin nggak? Aku sayang sama ibu kamu. Dia orang yang Kamu baik, gak ada rasa Yus. main-main sama ibu. Dia orang baik, Yus. Main. Biarin kamu bunuh aku. Nggak jadi masalah. Oke. Ya aku nggak mau ibuku tersakiti lagi. Kamu sayang sama ibu kamu. Aku sayang sama ibu. Makanya kamu melakukan ini kan? Iya. Bukan karena kamu egois. Bukan? Selama ini aku ada sama-sama kamu. Aku minta maaf. Maaf ya. Udah sana. Masih ngapain di sini? Kamu gak usah kayak gitu. Aku minta sama kamu, kamu jagain ibu kamu. Pasti aku jagain kok. Ibu mau ngomong sebentar dulu. Gak usah. Kali ini aja. Kali ini aja. Sekarang aja ngomong sebentar aja. Maaf ya. Kita tidak bisa melanjutkan lagi. Kamu jaga diri baik-baik. Semoga kamu mendapatkan yang lebih baik dari aku. Kamu juga jagain Iya. anak kamu. Yusuf, artinya ibu tapi tuh jujur bu, ikhlas ibu. Ibu lebih mencintai Anton apa anak-anak ibu? Saya mau tanya jujur ibu. Harus Sama-sama beratnya. harus pilih salah satu. Lebih mencintai anak ibu apa Anton? Sebetulnya ya anak-anak. Anak-anak. Karena anak-anak juga masa depan saya juga. Apa yang ibu rasakan sekarang jujur? Ya melihat kejadian ini ternyata anak-anak justru lebih ini ke saya gitu. Lebih perhatian. Oke, mungkin gini, win-win solutionnya adalah sekarang ibu kamu sudah merelakan hubungannya dengan teman dekatnya Anton. Namun mungkin kalau kita ambil hikmahnya tadi di pembicaraan tadi, ibu kamu ngerasa satu rumah tapi kurang sering ngobrol. Mungkin Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini lebih intens, lebih gimana Yusuf, ada ingin yang kamu mau katakan sama ibu kamu? Ya, mungkin apa yang diomongin Anton emang ada benarnya. Mungkin aku kurang merhatiin ibu. Ya mulai sekarang mungkin aku bisa Ngomong sama ibu kamu, silakan lihat. bisa bolos kerja mungkin, isi waktu buat ibu. Kalau ada waktu libur, aku jenguk ibu. Makan semuanya. ya. Aku terima kasih. Tapi yang Ngomong apa jelas aja? jangan bolos. Kalau waktu libur itu ngobrol sama ibu. Apa permasalahanmu? Ibu nggak perlu cari orang lain kok buat curhat. Kan ada anak-anak ibu. Iya. Anak-anak ibu udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Dia pemikirannya emang benar-benar dewasa. Gak usah cari orang lain buat curhat. Iya deh ya. Mau usah? Kita di sini masalahnya cuma kurang komunikasi aja. Iya. Karena semuanya lagi sibuk. Nggak seharusnya ibu sampai curhat ke orang lain. Lebih baik pihak di keluarga saja, kan masalah intern. Tapi kamu ngerti apa yang ibu rasakan juga ya? Iya. Ya udah, sekarang ibu mengerti apa yang dimaksud anak-anak ibu? Iya. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi ke depannya. Iya. Hubungan kalian. Iya. Berpelukan silakan. Yusuf sayang sama ibu? Sayang banget kok. Kapan terakhir kau bilang sayang? Udah lama pasti kan? Iya. Iya, coba ngomong sekarang. Ngomong. Biar ibu bisa ngelupain Antonnya tuh. Ayo. Biar ibu gak usah nyari sayang-sayang lagi. Bu, lihat matanya. Ya, kalau selama ini ya Yus suka nyeselin ibu, nyebelin ibu, cuekin ibu, maafin aku ya ibu. Iya. Mulai sekarang Yus selalu sayang ibu deh, jaga ibu. Makasih. Makasih deh. Oh. Nah kan? Apa? Kan jadi tertarik sama ibu.
Ah, mau minta ilmunya dapetin yang 27. Gak usah jauh-jauh nih, ada Yusuf nih. Oke. Tolong aja deh, Kenapa? gue kasih tahu resepnya. Oh iya, iya. Makanya sering antri di bank. Ya. Yusuf. Yusuf, terima kasih Yusuf ya. Gak apa-apa nih Yusuf kan ya? Ya gak keberatan kan ya? Oke, Moza, oke. Terima kasih Moza, terima kasih banyak. Nas, ternyata ini berikan inspirasi, jadi kita mungkin bisa lebih saling kenal lagi satu sama lain ya. Ya, oke. Mudah-mudahan dari anak-anak saya juga setuju. Ya. Oke, ya udah. Sampai ketemu lagi di rumah. Uya. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir dalam selembar kertas putih. Ku tulis dengan tinta ketam pesan damai, kan terwujud harmoni. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Hingga ku tulis dalam tinta pesan damai, dan terwujud harmoni.